Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita pada malam hari ini. Masih satu narasumber. Setelah narasumber utama, saya akan berikan kesempatan Bapak-bapak Ibu sekalian yang ada di meja bundar. Saya ke Pak Mustafa, CEO dari Kulaka Indonesia. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan apa Kulaka Indonesia itu? Iya. Silakan. Kulaku, Pak. Kulaku. Jadi ini adalah sebuah social enterprise, jadi usaha berbasis sosial yang fokus pada produk kelapa dan turunan. Jadi kami saat ini base-nya ada di Banyuasin, Sumatera Selatan. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah pertama, menjalankan proses bisnis dan juga impact pada masyarakat. Jadi kami ada program pendampingan, pelatihan, pendidikan, sampai kita kasih modal juga untuk para petani kelapa di Banyuasin, biar mereka bisa menciptakan produk turunannya sendiri. Yang kedua, kita ada program untuk beasiswa anak petani kelapa. Nah ini menarik, kenapa saya di Kulaku ada program beasiswa anak petani kelapa? Saya anak petani kelapa nih Pak. Saya lahir dan besar di daerah yang bisa dibilang terpencil, kecil banget, dan akses pendidikan itu sulit. Yang kami pengen lakukan di Kulaku Indonesia adalah menciptakan ekosistem yang kuat, agar apa yang saya rasakan dulu tidak dirasakan sama adik-adik saat ini. Gitu. Jadi dua program utama itu yang kita jalankan di sana. Dan alhamdulillah sekarang kita udah kolaborasi belum terlalu banyak, ratusan petani, dan kita punya program beasiswa ini untuk kurang lebih sekitar 20 orang saat ini. Dan semuanya anak petani kelapa. Kurang lebih seperti itu. Baik. Apa rencananya untuk Provinsi Gorontalo? Kemarin kita sejujurnya lihat Provinsi Gorontalo itu punya potensi yang sangat besar. Kemarin kita sempat ada kunjungan ke pembibitan, kemudian ada IKM-nya juga, sentra industrinya, dan kita ngelihat, saya kemarin juga sempat cari gitu ya. Gorontalo ini menariknya di mana industri kelapanya? Ternyata memang cukup besar ya Pak. Mungkin Profesor lebih tahu secara besaran dan lain-lain. Tapi saya ngelihat bahwa Gorontalo ini punya depan yang cerah. Itu satu, ngomongin tentang resources tentang kelapa. Yang kedua tentang anak-anak mudanya. Di Kulaku, kita memang harus paham gitu bahwa industri kelapa itu sudah saatnya anak-anak muda terjun juga. Kita memang harus berkolaborasi antara generasi yang saat ini dengan generasi anak-anak muda untuk menciptakan inovasi-inovasi. Dan Gorontalo sepertinya juga daerah yang anak-anak mudanya banyak ya Pak. Semangatnya ada. Tinggal gimana caranya kita bisa berikan pemahaman dan juga inspirasi. Bisa nih kelapa itu bisa keren gitu. Kelapa tuh nggak harus terjun ke lapangan. Bisnis kelapa tuh nggak harus nyangkul. Bisnis kelapa itu bisa sampai ke luar negeri gitu ya Bu. Hal-hal seperti itu yang pengen awalnya kita lakukan di Gorontalo. Dan mungkin kita juga akan kolaborasi sama teman-teman dari KL dan KM untuk mungkin melakukan dua hal itu. Intervensi terhadap proses produksinya. Yang kedua intervensi terhadap anak-anak mudanya yang akan jadi ujung tombak perubahan di Gorontalo. Semoga. Ya, luar biasa ya. Tapi problemnya Gorontalo ini sangat luas. Bagaimana caranya? Iya, kita sudah cukup oke melakukan ini di Kabupaten Banyuasin, dan mungkin kita akan start dari Kabupaten Gorontalo terlebih dahulu, karena saya sejujurnya agak iri nih Pak, karena Pak Bupati sangat concern terhadap kelapa dan tidak mudah untuk mencari kepala daerah yang punya concern terhadap kelapa ini. Saya harus apresiasi itu. Setelah saya cari, karena memang Pak Profesor juga banyak menggeluti kelapa dari dulu gitu. Dan ini menurut saya sudah satu advantage, keuntungan tersendiri untuk kita memulai di Gorontalo. Karena stakeholdernya udah cukup membantu nih. Tinggal nanti kita mulai dari pengusahanya, anak-anak mudanya, dan kemitraan-kemitraan yang lain kita bentuk. Kita nggak usah gede-gede dulu ngomongin kayak sampai jutaan masyarakat gitu. Kita start aja dulu misalnya dari 10 pemuda yang kita gembleng, yang kita jadikan superhero-nya atau icon lokalnya. Kemudian kita misalnya start dari 100 petani dulu Pak. Dari situ kita perbesar. Mimpi kita misalnya kalau di Banyuasin di 10 tahun pertama kita sudah bisa melibatkan kurang lebih 10.000 petani kelapa. Semoga Gorontalo juga bisa seperti itu. Baik. Bicara soal kelapa kan
di Gorontalo ini memang sudah banyak juga pohon kelapa yang memang sudah lama ditanam dan sudah diolah. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar hasilnya bisa lebih maksimal, bisa lebih meningkat lagi? Iya. Jadi saya tadi lupa menjelaskan tentang apa yang dilakukan di Kulaku juga. Jadi kita perusahaan yang mencoba untuk memanfaatkan semua yang ada pada kelapa. Misalnya airnya kita ubah jadi natara koko sama cuka. Sabutnya kita olah jadi kokopot, grow bag, dan beberapa produk turunan lain. Karena kemarin saya misalnya habis dari salah satu negara 4 musim, mereka tuh ada yang nggak bisa kan kayak Indonesia, yang kita bisa nanam gampang banget tumbuh. Kalau di mereka tuh ada namanya Control Environmental Agriculture, yang mereka buat satu tempat kayak tertutup kayak dome gitu. Dan ternyata setelah diteliti, yang nanamnya itu, tumbuhnya paling bagus itu pakai sabut kelapa. Itu jadi salah satu kesempatan yang sekarang kita juga kerjakan di Kulaku Indonesia. Arangnya juga demikian, kita lagi coba ubah dari charcoal, dari arang kita ubah ke biochar, sekarang kita lagi pengembangan untuk ke arah sana. Dan beberapa produk-produk turunan lain, minyak goreng dan lain-lain. Dan ini utilisasi atau memanfaatkan yang semua ada pada kelapa, jadi salah satu keuntungan. Bukan hanya buat para pengusaha tapi petani kelapa juga. Karena ketika mereka paham cara membuatnya, mereka akan dapat added value dari situnya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada meningkatkan produktivitas dengan kerjasama dengan beberapa universitas. Saya pikir Gorontalo ekosistemnya udah sangat bagus ya sekarang Pak. Jadi di Banyuasin itu misalnya angka produktivitasnya hanya 30%. Kita mau naikin itu lagi tuh Mas. Jadi instead of kita fokus hanya pada naikin lahannya banyak-banyakan, tapi kita coba naikin angka produktivitasnya juga. Jadi semoga ya 10-20 tahun ke depan Indonesia juga bisa kembali jadi nomor 1 di dunia. Semoga ya Pak, itu mimpi kita sama-sama. Amin. Jadi lebih ke home industry ya, jadi dikelola oleh hanya sekelompok orang. Yes, jadi pengembangannya yang kita lakukan tadi Pak, karena kita berbasis social enterprise, jadi memang kita menerapkan beberapa titik-titik modelan home industry. Tapi kita punya pabrik besarnya, yang itu untuk menjaga kualitas dan finishing akhirnya. Saya pikir prototipe seperti ini bisa dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia termasuk Gorontalo, dan semoga paling lambat 2025 kita bisa hadir di sini juga ya Pak. Semoga Pak Bupati terus mendukung kita. Amin. Dan saya optimis dengan Gorontalo bisa memanfaatkan kelapa dengan baik.